Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Korban penganiayaan dan pembunuhan di Nganjuk merupakan anak dan istri polisi. 2 korban meninggal sudah dimakamkan. Ruang kelas ambruk dan bangunan sekolah rapuh. Siswa dan guru di SD Negeri Kaju Anak 4, Bangkalan mengungsi belajar ke rumah warga. Puluhan siswa dari 4 sekolah di Ngawi diduga keracunan MBG. Orang tua siswa menolak pemberian MBG di sekolah. Sekolah Dasar Negeri Kajuanak 4 di Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan ambruk. Ambruknya bangunan diduga karena kondisi gedung yang sudah rapuh dan belum pernah diperbaiki sejak 20 tahun silam. Usai salah satu ruang di sekolahnya ambruk, puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri Kajuanak 4 Galis, Bangkalan terpaksa belajar di teras rumah penduduk sekitar sekolah mereka. Kepala sekolah memutuskan untuk mengungsikan seluruh siswa dan guru sebab bangunan gedung sekolah sudah banyak yang rapuh dan memprihatinkan. Beruntung insiden gedung sekolah ambruk terjadi pada Jumat malam pekan lalu, sehingga tidak ada siswa maupun guru yang menjadi korban. Ambruknya gedung sekolah diduga karena kondisi bangunan yang sudah tua dan rapuh sehingga tidak mampu menahan konstruksi di atasnya. Kelas kami kunci karena takutnya memang roboh hari itu, takut siswa juga masuk ke dalam. Saya kunci sepeda yang biasanya diparkir di dekat ruang tersebut juga dipindahkan semua. Sampai pulang pun belum terjadi apa-apa. Setelah jam 6 ada laporan dari warga kalau tembok yang di sebelah timur itu sudah roboh. Tadinya sudah bolong yang di timur. Setelah agak malam akhirnya ambruk semuanya. Sejak bangunan tersebut berdiri pada tahun 2005, pihak sekolah tidak pernah mendapatkan bantuan renovasi meski permohonan perbaikan sudah berkali-kali diajukan. Wakil Bupati Bangkalan Fauzan Ja'far mengatakan, Pemda telah mendata sekolah-sekolah di Bangkalan yang rentan sebagai prioritas perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang. Gedung yang riskan itu ditempati oleh anak didik kita, setelah itu roboh, jadi tidak boleh terjadi. Yang kedua, kita juga sudah memerintahkan BPBD untuk melihat apa yang perlu kita perbaiki, sehingga ke depan itu tidak ada lagi gedung-gedung sekolah yang memprihatinkan secara fisik dan bangunannya, karena itu juga sangat membahayakan murid-murid siswa-siswi yang belajar di sana. Melihat kondisi sekolah saat ini, pemerintah berjanji akan segera melakukan perbaikan gedung SDN Kajuanak 4 yang ambruk demi proses belajar mengajar kembali normal. Nia Karunia dan Sri Rama melaporkan dari Bangkalan. Jumlah korban keracunan akibat program makan bergizi gratis atau MBG di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri di Ngawi terus bertambah. Banyaknya siswa yang keracunan diduga usai menyantap menu MBG ini membuat orang tua siswa khawatir dan menolak pemberian MBG. Jumlah korban keracunan diduga usai mengonsumsi makanan bergizi gratis atau MBG Rabu petang di Ngawi terus bertambah. Dari 46 siswa, kini menjadi 79 siswa. Mereka berasal dari 4 sekolah, yaitu 3 dari sekolah dasar, SD Negeri Gemarang 5, Jengkrik 2, dan 6.
seorang siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gedung Galar Ngawi. Korban rata-rata mengeluh mual, pusing, dan muntah. Bahkan beberapa di antaranya masih dirawat di Puskesmas Gemara Ngawi. Namun sebagian sudah diperbolehkan pulang dan dirawat jalan karena kondisinya membaik. Banyaknya siswa yang keracunan usai menyantap menu MBG ini membuat orang tua siswa khawatir dan menolak pemberian MBG. Dari awal memang saya nggak setuju karena imbasnya juga ke UMKM seperti saya. Jadi UMKM tetap berkurang, Pak. Jadi mendingan sekarang jadi ada korban. Untuk anak saya pribadi saya tidak izinkan menerima. Tapi kalau untuk anak-anak yang lain terserah. Terus juga tergantung sekolahnya tindakannya seperti apa. Kalau saya menolak. Rabu siang, beberapa siswa SD dan SMP mengalami keracunan seusai menyantap lauk telur puyuh yang diduga basi dari menu MBG yang disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang berada di Desa Kawu, Kecamatan Gedung Galar. Sementara pihak SPPG mengaku akan melakukan perbaikan. Telur puyuh dimasak sejak pukul 2 dini hari dan baru dibagikan sekitar pukul 9 WIB. Jadi dari SPPG kita itu sudah running 8 hari. Nah, 8 hari itu tidak ada kendala apa-apa. Untuk hari ini kita nunggu dari hasil lab dari apakah ini terjadi karena hasil dari SPPG kami mengalami ada kendala atau ada yang lain, nanti kita nunggu hasil lab dari Surabaya. Ya, untuk uji lab apa saja diambil sampelnya, Pak? Ya, kalau sampel yang kita ambil adalah sampel dari hasil muntahan dan sisa makanan yang kita ambil ada telur dan makanan lainnya. Total ada 79 anak yang sejumlah 31 itu anak SD, sisanya adalah anak SMP. Guna memastikan penyebab keracunan, sampel sisa makanan, diantaranya telur puyuh, diamankan petugas untuk dilakukan uji laboratorium. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Ngawi. Tim redaksi merangkum sejumlah berita selama sepekan yang menjadi perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya Gunung Semeru di Lumajang kembali erupsi, ratusan warga mengungsi. Hingga ibu dan anak perempuannya di Nganjuk tewas dibunuh orang tak dikenal. Selengkapnya dalam berita Jawa Timur sepekan. Gunung api tertinggi di Pulau Jawa ini memuntahkan awan panas guguran atau APG sejauh 8,5 km ke arah tenggara atau aliran sungai Besuk Kobokan. Ratusan warga di desa Upit Urang dan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, diungsikan ke lokasi yang lebih aman. Material abu dan awan panas yang menerjang kawasan Jembatan Geladak Perak juga menyebabkan pasangan suami istri terluka bakar saat melintas menggunakan motor. Erupsi ini meningkatkan status Gunung Semeru dari level 3 waspada ke level 4 awas. Setelah buron lebih dari sepekan, pria berinisial PR, 60 tahun, yang membunuh istrinya TJR, 60 tahun, dibekuk aparat Satreskrim Polres Jombang. Pelaku dibekuk saat bersembunyi di lokasi pelariannya di rumah indekos Provinsi Lampung. Berdasarkan pemeriksaan polisi, tersangka membunuh istri sirinya karena sakit hati. Pelaku menyebut ia sering diajak bahkan diusir dari rumah korban karena menganggur. Usai membunuh, pelaku membungkus korban dengan selimut lalu ditinggalkan di ruang belakang rumah, hingga ditemukan anak korban dalam kondisi sudah membusuk.
Bus antar kota dalam provinsi Anggun Krida terjun ke jurang sedalam 20 meter di jalur pegunungan Arak-Arak perbatasan Bondowoso dan Situbondo. Akibat peristiwa ini, belasan penumpang mengalami luka-luka. Menurut keterangan saksi mata, bus berangkat dari terminal Bondowoso dengan tujuan Surabaya. Sesampai di lokasi, kendaraan melaju tak terkendali, lalu terjun ke jurang. Hasil penyelidikan awal diduga penyebab kecelakaan karena kelalaian pengemudi yang kurang hati-hati saat melintasi tikungan dan jalur yang licin akibat hujan. Kebakaran melanda sebuah gudang penyimpanan boneka dan mainan plastik impor di Jalan Gatot Subroto, Mojong-Apit, Jombang. Besarnya kobaran api tak hanya melahap seluruh isi gudang, namun juga merobohkan tembok bangunan dan melelehkan rangka baja serta atap gudang. Petugas kesulitan memadamkan kobaran api karena banyaknya material mudah terbakar di dalam gudang. Petugas kepolisian belum bisa menyimpulkan penyebab kebakaran, menunggu hasil penyelidikan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran yang ditaksir menyebabkan kerugian miliaran rupiah tersebut. Seorang ibu dan dua anak perempuannya menjadi korban penganiayaan orang tak dikenal di tempat indekosnya di Kelurahan Payaman, Nganjuk. Akibat peristiwa itu, sang ibu Elvi 41 tahun dan anaknya Elinda 22 tahun meninggal akibat sejumlah luka tusuk. Sementara seorang korban lagi, Elsa 18 tahun, menderita luka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Menurut warga, sebelum korban ditemukan, tetangga mendengar ada keributan di lokasi indekos. Beberapa saat kemudian, para warga mendatangi lokasi kejadian dan menemukan dua korban sudah meninggal. Dan diduga sempat dibakar oleh pelaku karena terdapat luka bakar di tubuhnya.